Ya, salam nagari. Pada video kali ini kita akan membahas simulasi semua hasil pertandingan yang membuat Indonesia menjadi juara grup atau runner-up grup B. Ya, Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga hidup mati dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat grup B. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Minggu pukul 2:30 dini hari. Indonesia tidak boleh kalah jika ingin terus melanjutkan perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika menang ataupun seri menghadapi Irak, skuad Garuda belum pasti menjadi runner-up atau juara grup. Inilah simulasi hasil pertandingan yang membuat Indonesia menjadi runner-up atau juara grup. Yang pertama, Indonesia menjadi runner-up grup B. Ada dua di sini. Yang pertama, Indonesia menjadi runner-up dengan 1 poin, atau Indonesia menjadi runner-up dengan 3 poin. Kita bahas dulu yang pertama. Indonesia menjadi runner-up dengan 1 poin Yang pertama, jika Indonesia imbang dengan Irak dengan skor berapapun dan Irak kalah dari Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor di bawah 3-2, yaitu 1-0 atau 2-1. Yang kedua, jika Indonesia imbang dengan Irak dengan skor berapapun dan Irak kalah dari Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor 3-2, maka akan dilihat fair play points antara Indonesia dengan Irak. Fair play points yang paling sedikit akan menjadi runner-up. Yang ketiga, jika Indonesia imbang dengan Irak dengan skor berapapun dan Irak kalah dari Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor 3-2 dan fair play points antara Indonesia dengan Irak sama, maka Indonesia dan Irak akan diundi untuk menentukan posisi runner-up. Dan terakhir, jika Indonesia imbang dengan Irak dengan skor berapapun dan Irak kalah dari Arab Saudi dengan selisih 2 gol atau lebih. Yang kedua, Indonesia menjadi runner-up dengan 3 poin. Yang pertama, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan skor berapapun dan Arab Saudi menang atau imbang menghadapi Irak. Yang kedua, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 1 gol dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol, maka penentuan peringkat berdasarkan kriteria di bawah ini. Yang pertama, siapa yang mencetak gol lebih banyak, dia akan peringkat pertama. Jika masih sama, akan dilihat siapa yang punya fair play point paling sedikit. Jika masih sama juga, akan diundi untuk menentukan peringkat 1, 2, dan 3. Dan terakhir, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 2 gol, Indonesia memastikan minimal posisi runner-up. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia menjadi juara grup dengan 3 poin. Yang pertama, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 2 gol dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol. Yang kedua, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 1 gol dengan skor 2-1 dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor 1-0. Yang ketiga, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 1 gol dengan skor 3-2 dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor di bawah 3-2, 2-1 atau 1-0. Selanjutnya, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 1 gol dengan skor 4-3 atau lebih, 5-4, 6-5 dan seterusnya, dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor di bawah 4-3, yaitu 3-2, 2-1 atau 1-0. Dan yang terakhir, jika Indonesia mengalahkan Irak dengan selisih 1 gol dengan skor 3-2 dan Irak mengalahkan Arab Saudi dengan selisih 1 gol dengan skor juga 3-2, maka siapa yang akan menjadi juara grup akan ditentukan melalui kriteria berikut. 1. Siapa yang mempunyai fair play point paling sedikit, dia akan menjadi juara grup. Jika masih sama, penentuan peringkat 1, 2, dan 3 akan ditentukan lewat undian. Itulah simulasi semua yang membuat Indonesia menjadi runner-up dan juara grup. Simulasi di atas berdasarkan
peraturan FIFA soal penentuan peringkat grup pasal 11.5. Di sini ada 3 utama tentang penentuan peringkat grup, yaitu jumlah poin terbanyak yang diperoleh di semua pertandingan grup, yang kedua selisih gol terbesar di semua pertandingan grup, dan yang ketiga itu jumlah gol terbanyak yang dicetak di semua pertandingan grup. Jadi itulah 3 poin utama untuk menentukan siapa yang peringkat grup, dan jika masih sama akan ditentukan dengan kriteria yang ada 6 di bawah. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Irak nanti malam, dan jika ada pertanyaan silakan di kolom komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.